Baik, bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, saya Muhammad Munir Masaki. Saya mahasiswa dari Prodi D4 Analis Kesehatan, mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Yang kami hormati Dr. Ardiarini Dia Savitri, Dr. SPPD. Kemudian yang kami hormati Bapak Andreas Putro Ragil Santoso, SST MSI. Yang kami hormati Ibu Deviana Diah Wulandari, SSI MSI, selaku pemateri pada acara hari ini. Yang kami hormati para hadirin serta para warga warga Wonokromo Surabaya. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita memadamkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua dapat hadir pada acara hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Baik, sebelum kita memulai acara hari ini, izinkan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Acara hari ini yang pertama yakni pembukaan, kemudian inti acara yakni penyampaian materi, kemudian dilanjutkan oleh penutup dan terakhir doa. Baik, untuk membuka acara pada hari ini, marilah kita membaca Ummul Quran agar acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar serta diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Ya Rabbal Alamin. Baik, memasuki acara yang selanjutnya yakni penyampaian materi. Penyampaian materi yang pertama akan disampaikan oleh Dr. Ardiarini Dia Savitri, Dr. SPPD, dengan materi pada baik, untuk penyampaian materi akan dimoderatori oleh Saudari Hikmatun Anissa, mahasiswi dari Prodi D4 Analis Kesehatan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Kepada Saudari Hikmatun Anissa, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada MC. Materi pertama akan disampaikan oleh Dr. Ardiarini Dia Savitri, SPPD, puasa pada diabetes. Kepada Dr. Savitri, apakah sudah terhubung dengan kami? Ya, sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih, Dokter. Berikut saya akan menyampaikan background singkatnya. Dr. Savitri merupakan dosen prodi pendidikan dokter dari Fakultas Kedokteran Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Untuk materinya
Baik, saya langsung ya moderator atau bagaimana? Bisa saya langsung mulai? Dokter. Ya, silahkan dokter. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya moderator, MC, dan juga Pak Andreas dari Fakultas Kesehatan UNUSA. Pada pagi hari ini saya diberikan kesempatan oleh panitia dan juga dari warga untuk mempresentasikan sebetulnya yang awalnya adalah tentang diabetes dan puasa. Namun karena memang kemarin karena ada beberapa halangan sehingga kita baru bisa melaksanakan pada hari ini, sehingga saya rasa untuk diabetes dan puasa ini agak kurang pas gitu ya. Kurang pas karena puasa ini sudah berlalu. Namun demikian kami mempresentasikan yang mungkin sedikit berhubungan juga dengan kesehatan diabetes yang tidak jauh dari yang akan disampaikan oleh Pak Andreas, sehingga kami menyampaikan ini. Jadi tetap sehat dengan diabetes mellitus dan hipertensi. Jadi kita ketahui bersama bahwa memang dua penyakit ini adalah penyakit yang mungkin sering sekali dihadapi oleh masyarakat di Indonesia, utamanya di Surabaya ya, diabetes mellitus dan hipertensi. Baik, perkenalkan dulu nama saya Dr. Fitri ya, Dr. Ardiani Diasa Fitri. Biasanya saya dipanggil dengan Fitri saja. Saya dari Fakultas Kedokteran UNUSA. Untuk mengawalinya saya ingin memberikan sedikit pendahuluan bahwa diabetes mellitus atau yang sering sekali kita ketahui dengan kencing manis gitu ya, itu adalah suatu penyakit yang mungkin banyak dialami oleh masyarakat. Nah, ada juga yang hipertensi ya, hipertensi itu artinya tekanan darah tinggi. Jadi kedua penyakit ini sering sekali dialami oleh satu orang yang sama. Ada juga sebenarnya yang mengalami diabetes mellitus sendiri, ada juga yang mengalami hipertensi sendiri, tapi biasanya dua penyakit ini saling berkawan, bersahabat, sahabat karib gitu ya. Kalau ada diabetes mellitus, biasanya ada hipertensi. Ada orang hipertensi, biasanya diabetes mellitus. Mengapa sebetulnya kedua penyakit ini saling berhubungan? Ini adalah sebetulnya memiliki faktor risiko yang sama, Bapak atau Ibu. Jadi risikonya sama. Jadi misalnya orang diabetes mellitus itu biasanya banyak terjadi pada pasien-pasien yang obes atau banyak pada pasien yang agak gemuk seperti itu. Demikian juga dengan orang-orang dengan hipertensi, itu banyak pada pasien-pasien yang gemuk. Orang yang merokok, orang-orang yang suka makan yang enak-enak ya, makan lemak, makan KFC, makan McD. Nah, ini orang-orang ini adalah memiliki biasanya kenanya diabetes mellitus ataupun hipertensi. Mekanisme penyakitnya juga sama ya. Jadi kedua penyakit ini biasanya punya dasar terjadinya penyakit itu sama, yaitu dia biasanya diakibatkan karena adanya, kalau kita sebut biasanya resistensi insulin. Ya, kalau insulin mungkin ibu-ibu sekalian mungkin sudah sering mendengar ya apa tuh insulin seperti itu ya. Jadi sebetulnya hipertensi pun itu berkenaan juga dengan adanya resistensi insulin. Nah, hipertensi itu juga dapat terjadi akibat komplikasi daripada diabetes mellitus. Nanti ini yang akan disampaikan oleh Pak Andreas ya, bahwa sebetulnya orang-orang dengan diabetes mellitus itu ada yang menjadi komplikasi menjadi hipertensi, yaitu melalui kelainan di ginjalnya. Jadi orang diabetes mellitus yang lama tidak terkontrol itu bisa mengakibatkan terjadinya penyakit ginjal. Nah, orang-orang yang diabetes mellitus dengan komplikasi ginjal biasanya akan menderita hipertensi. Bisa saling memperparah kondisi. Jadi orang diabetes mellitus yang memiliki hipertensi, maka dia akan mudah sekali jatuh pada gangguan ginjal. Orang diabetes mellitus yang mengalami hipertensi, maka akan lebih mudah terjadi kelainan pada matanya. Jadi dia akan mempercepat
timbulnya kerusakan daripada organ-organnya. Nah, ini apa itu hipertensi dan diabetes mellitus? Sebetulnya dua penyakit ini hampir sama, yaitu keduanya adalah penyakit menahun, Bapak atau Ibu. Jadi penyakit menahun artinya bahwa tidak ada itu kata-kata bahwa oh diabetes mellitus saya sudah sembuh, oh hipertensi saya sudah sembuh karena kemarin sudah diobati. Tidak seperti itu konsepnya. Konsepnya adalah hipertensi dan diabetes mellitus ini tidak akan pernah sembuh, tapi dia hanya bisa terkontrol. Ya, jadi tidak seperti orang pasien penyakit panas gitu ya, panas dikasih obat panas sembuh selesai, sudah tidak perlu obat panas lagi. Tapi kalau orang hipertensi dan diabetes mellitus, begitu dia minum obat, maka obat itu harus dikonsumsi seumur hidup. Nah, untuk merawat gitu ya, supaya terawat badannya itu. Jadi tidak ada kata sembuh. Memang ada kalanya orang hipertensi dan diabetes mellitus itu bisa menjadi baik hanya dengan mungkin olahraga, dengan diet ya. Tidak selalu melulu harus menggunakan obat seperti itu. Obat itu kalau misalnya memang dibutuhkan, tapi begitu dia minum obat, maka dia biasanya akan harus minum obat sepanjang tahun seumur hidupnya. Penyakit keturunan, biasanya hipertensi dan diabetes mellitus ini adalah keturunan. Jadi kalau misalnya orang tuanya ada yang diabetes mellitus, maka anak-anaknya, apalagi kalau bapak dan ibunya ya, bapaknya sakit DM, ibunya sakit DM, maka anaknya kemungkinan menderita DM. Ada juga mungkin bapaknya DM, anaknya menjadi hipertensi, itu juga ada. Ya, jadi karena tadi yang sudah saya ungkapkan bahwa hipertensi dan diabetes mellitus ini adalah penyakit yang saling bersahabat. Ya, jadi bisa jadi kalau mungkin kakaknya yang pertama hipertensi, adiknya diabetes mellitus, itu bisa saja. Jadi ini adalah penyakit yang memang keturunan. Penyakit semua usia, kalau dulu mungkin hanya untuk orang yang tua saja, tapi pada saat ini bahkan mungkin usia 30-an sudah ada yang menderita hipertensi dan diabetes mellitus. Bahkan ada yang 20-an juga sudah ada. Ya, berkawan satu sama yang lain. Nah, keduanya ini selain berkawan, ya, bersahabat karib, ternyata juga menyebabkan terjadi kerusakan organ, yaitu bisa mengakibatkan penyakit jantung dan pembuluh darah bila tidak dirawat. Siapa sebetulnya pasien hipertensi? Ya, jadi inilah yang dikatakan hipertensi. Ya, jadi kapan? Kalau misalnya tensinya ini adalah sekitar 140 sampai 159. Jadi kalau lebih yang stage yang atau stadium yang lebih jelek lagi, yang kalau lebih dari 160 sampai dengan 100. Tapi ingat bahwa rata-rata ini harus diukur 2 atau lebih pengukuran tekanan darah. Jaraknya adalah 1 minggu. Jadi nggak bisa misalnya ibu tadi malam capek habis dari luar kota seperti itu. Kemudian ditensi, loh tensiku kok 150. Wah, aku hipertensi ini. Tidak seperti itu. Ya, dia harus diukur 2 kali. Karena sangat normal sekali kalau orang itu capek, orang itu stres, ya, orang itu mungkin lagi sakit misalnya, lagi panas tadi malam nggak bisa tidur, lagi pilek nggak bisa tidur, sangat normal sekali kalau tensi itu tinggi. Tapi itu bukan hipertensi. Ya, jadi kita harus benar-benar mengetahui siapa sebetulnya yang dianggap sebagai hipertensi. Tidak serta-merta kalau tensinya itu tinggi 150 baru 1 kali pengukuran, wah aku ini hipertensi. Tidak seperti itu. Itu harus diukur ulang. Dan kondisi pasien harus dalam kondisi yang rileks, kondisi yang tidak sakit. Atau bisa juga disebut sebagai hipertensi kalau memang sudah pernah mengkonsumsi obat antihipertensi. Ya. Misalnya sekarang tensi saya itu 110, Dok. Ya, saya bukan hipertensi. Oh, 110 itu dengan obat atau tidak? Kalau dengan obat, berarti dia adalah penderita hipertensi. Tapi terkontrol. Orang hipertensi yang terkontrol. Ini adalah tekanan darahnya ya. Jadi kalau kadang-kadang kan ada, oh bawahnya 80, oh atasnya 120. Ini namanya tekanan sistolik dan diastolik. Ya, kalau atas itu namanya sistolik. Ini kapan dikatakan hipertensi ya? Kalau sistoliknya adalah 140. Bawahnya adalah 90 atau 99 ya. Bisa jadi ada orang yang tensinya itu 120 sistoliknya, tapi diastoliknya 100. Maka itu sudah termasuk hipertensi.
Ya, jadi atas dan bawah ini perlu diperhatikan. Nilainya berapa? Sistoliknya berapa? Diastoliknya apa? Tanda dan gejala hipertensi. Nah, nih, suka marah ini hipertensi nih. Ini katanya mitosnya begitu. Suka marah-marah tuh, oh orang ini hipertensi. Kalau suka senyum itu tidak hipertensi katanya. Enggak juga ya. Jadi marah-marah maupun suka senyum ini bukanlah tanda-tanda daripada hipertensi. Orang hipertensi itu biasanya gejalanya yang paling sering adalah sakit kepala. Ya, sakit kepala, cenut-cenut, cekot-cekot, terutama yang di belakang kepala biasanya. Di sebelah sini berat katanya, di belakang di tengkuk ini berat katanya. Atau juga bisa gejalanya adalah yang seperti berputar-putar seperti itu. Ya, kemudian penglihatan ini menjadi kabur, ya. Dan tentunya harus dibarengi dengan pemeriksaan tekanan darah yang lebih tinggi. Tapi kadang-kadang gejala ini nggak muncul. Ya, gejala ini kadang-kadang tidak muncul dan sering sekali gejala ini tidak muncul. Ya, jadi kalau sudah usia 40 memang sebaiknya rajin kontrol, rajin menensi karena nggak ada gejala khas pada pasien-pasien hipertensi. Ini sama sekali nggak ada gejala itu bisa. Tiba-tiba loh, tensiku ternyata kok 160. Itu sering sekali kita hadapi di praktek ya. Loh Pak, kok 160? Loh saya dulu loh tekanan darah itu nggak pernah tinggi. Saya biasanya tuh, dok, saya ini darah rendah katanya gitu. Tapi harus ingat Bapak atau Ibu sekalian, bahwa dengan semakin bertambahnya umur, itu pembuluh darah kita akan semakin kaku. Sama halnya kalau kita beli selang, ya selang air seperti itu, kalau semakin lama selangnya itu akan semakin kaku. Dan kekakuan itu, kalau selangnya itu makin kaku, maka tekanan itu akan makin tinggi. Jadi mungkin benar yang lalu dia tekanan darah rendah, tapi dengan semakin bertambahnya umur, maka tekanan itu akan sedikit demi sedikit akan menjadi tinggi. Oleh karena itu, kalau usia 40 tahun, sebaiknya sering kontrol ke klinik untuk mengetahui tekanan darahnya. Apalagi kalau punya keturunan tekanan darah tinggi. Jadi tidak bergejala, bukan berarti sehat nih seperti ini ya, seperti setan ini ya. Ini jadi seperti setan yang akan mencekik gitu ya. Ini katanya hipertensi itu silent killer. Ya, jadi tidak selalu bahwa oh kalau saya pusing nih berarti tensi saya tinggi, berarti saya waktunya minum obat tekanan darah tinggi. Jangan seperti itu, karena bisa jadi komplikasinya akan terus berjalan, walaupun dia nggak ada pusing, nggak ada apa-apa ya, tapi komplikasi ini terus berjalan. Ya, nanti komplikasinya apa saja nanti saya sebutkan. Ya, jadi walaupun tidak ada gejala, tetap harus minum obat. Walaupun tidak ada keluhan, harus tetap minum obat. Kalau sudah ditegakkan atau sudah dikatakan punya hipertensi. Ya, ini kalau saya meniru kalimatnya waspadalah, waspadalah gitu ya. Hipertensi akan selalu ada seperti itu. Apalagi kalau usia sudah di atas 40 tahun. Nah, gejala hipertensi itu baru muncul kalau dia sudah malignan. Malignan ini artinya ganas. Jadi gejala hipertensi itu ada gejala hipertensi yang ganas ya, dan ini baru muncul. Kalau tenang-tenang saja enggak ganas ya orangnya kayak orang sehat. Ya, tapi kalau dia sudah ganas baru bisa muncul. Ya, seperti orangnya cemas, bingung, konsentrasinya itu turun, pusing, kemudian dia pandangan itu kabur, bahkan ada yang kejang. Kemudian ada rasa kebas ya, kebas di kaki, di tangan, kebas rasanya. Kemudian kalau ini yang sudah parah ya, ada yang nyeri dada, ada yang batuk-batuk sampai dengan dia sesak, ada juga yang mual muntah, dan bahkan kalau sudah kena di ginjalnya itu bisa mengakibatkan kencing yang berkurang. Ya, jadi ini kalau sudah ganas artinya ya sudah sangat parah sekali. Ya, kita harapkan tidak sampai seseorang dengan hipertensi itu sampai dengan terjadinya keganasan. Nah, apa yang terjadi pada pembuluh darah? Kira-kira apa ya kalau yang terjadi pada pembuluh darah? Yang kita takutkan ini Bu, jadi Bapak Ibu sekalian, jadi dia akan menggelembung seperti ini ya karena tensinya terlalu tinggi, lama-lama dindingnya itu akan menjadi tipis dan akhirnya ini pecah. Ya seperti balon yang kebanyakan isi dan akhirnya dia pecah.
Dan inilah kemudian terjadi perdarahan. Ini kalau yang paling jelek ya. Tapi kalau yang sedikit demi sedikit dan tidak diketahui oleh pasien dan bahkan juga oleh dokter adalah dia akan menebal. Ya, pembuluh darahnya ini akan menebal seperti ini karena tensi yang sangat tinggi. Lama-lama tebal. Bisa bayangkan bagaimanakah darah yang lewat di sini, darahnya akan semakin sedikit. Makanya ada keluhan seperti orang kebas, seperti orang gelindingan, kesemutan, dan sebagainya. Ini karena pembuluh darahnya makin tebal dan darah yang lewat hanya sedikit. Nah, ini kalau kita lihat dari samping ya. Jadi kalau tadi ini masih muda nih Bapak atau Ibu, jadi bagus gitu, masih mulus gitu ya. Tapi kalau sudah tua, makin lama makin kaku, ya. Jadi tensinya akan makin tinggi. Jadi seperti kalau tadi selang ya, selang kalau makin lama makin kaku. Nah, kalau kita lihat lagi secara lebih mikroskopis atau lebih kecil lagi, ini kalau pembuluh darahnya ini kalau kita lihat dia ada flek-fleknya, ada plak-plaknya yang warna kuning. Semakin kita sering makan mungkin fried chicken itu ya, enak ya Bu ya, fried chicken biasanya cucu-cucunya ini sukanya fried chicken ya. Terus neneknya ikut-ikut makan misalnya ya. Nah, ini nanti lama-kelamaan seperti ini ya, pembuluh darahnya akan semakin banyak plak-plak yang kuningnya ini dan makin sempit pembuluh darahnya. Kita bayangkan kalau dulu masih kecil seperti ini ya, masih lancar. Nah, lama-lama semakin tua pada usia 40 tahun dia akan semakin sempit karena plak-plak ini semakin menumpuk. Kuning ini lemak ini lemak ya. Nah, kalau di jantung bagaimana? Wah, ini sangat bahaya tadi ya. Kalau misalnya di jantung, ini biasanya kalau misalnya hipertensi, ini seperti orang jantungnya itu seperti olahraga, mengangkat barbel. Jadi dia itu seperti orang mengangkat barbel, kita lihat ini otot-otot jantungnya ini makin tebal. Ya, karena jantungnya ini dilatih menggunakan barbel. Ya. Barbelnya apa? Ya tekanan darahnya itu. Makin lama makin tebal. Dan ini nggak akan terasa oleh pasiennya, nggak akan ada keluhan. Atau jantungnya bengkak seperti ini. Ya, jantungnya makin bengkak, tapi bengkaknya ini keluar. Makin lama makin tipis seperti ini. Kalau ini makin tebal ke dalam, kalau yang ini adalah makin tebal keluar. Jadi makin tipis ya sebetulnya. Ruangannya mungkin dulunya cuma segini, tapi karena tekanan darah tinggi, maka dia akan bengkak seperti ini. Ya, jantung bengkak itu katanya kalau orang-orang awam mengatakan demikian. Atau kalau misalnya kena pembuluh darah kecil di jantungnya, ini yang dapat mengakibatkan penyakit jantung atau serangan jantung. Kenapa? Karena pembuluh darah ini kan penting untuk memberikan oksigen buat otot-ototnya. Kalau misalnya di sini, kalau tadi banyak kuning-kuningnya itu Bu, ya plak-plaknya, tentunya ini daerah sini yang biasanya diberikan suplai darah ini akan berkurang, sehingga dia terjadi kematian daripada otot jantung. Inilah yang disebut dengan penyakit jantung koroner atau serangan jantung. Ya, dan ini yang banyak sekali yang mengakibatkan angka kematian mendadak penyakit jantung koroner. Nah, ini bisa silent ya, silentnya tidak diketahui oleh pasien. Tiba-tiba tensinya tinggi karena tidak pernah ada keluhan. Bagaimana dengan ginjal ya, hipertensi dan kesehatan ginjal. Jadi kalau kita lihat di sini, maka kalau misalnya tekanan darah di ginjalnya itu tinggi, ya, maka dia akan mengakibatkan sebetulnya kencing itu kan sebenarnya darah yang disaring, ya, kencing itu adalah darah yang disaring. Nah, kalau di sini tensinya atau tekanan darahnya tinggi, maka tentunya akan mengakibatkan produksi daripada kencing itu akan menurun. Ketika produksi urin ini turun atau produksi kencing ini turun, itulah yang disebut dengan gagal ginjal. Jadi orang dengan tekanan darah tinggi itu memang banyak sekali mengakibatkan gagal ginjal. Bagaimana dengan mata? Mata juga di sini ada pembuluh darahnya. Kalau tensinya tinggi, maka dia akan bisa mengakibatkan kerusakan daripada retina. Nah, ini retina itu bagian di mata dan akhirnya menyebabkan kebutaan. Memang penyakitnya ini silent. Nggak ada yang namanya, kalau orang hipertensi matanya cekot-cekot. Nggak seperti itu. Tiba-tiba saja dia akhirnya terjadi penurunan penglihatan.
pada otak, bagaimana dengan pada otak? Sama ya, pada otak ini tadi yang seperti sudah saya ungkapkan, bisa terjadi stroke namanya. Kalau ini stroke perdarahan, kalau dindingnya terlalu tipis, dia pecah, terjadi perdarahan, atau bahkan mungkin dia akan tersumbat, ini namanya stroke iskemik ya, stroke iskemik. Jadi dia ada kematian. Jadi ini bukan perdarahan, tapi yang stroke yang buntu, stroke buntu. Jadi bisa stroke buntu, bisa stroke perdarahan, tergantung dari tebal dan tipisnya pembuluh darah yang dimiliki oleh masing-masing pasien. Nah, kan kita balik diabetes mellitus ya. Siapa pasien diabetes mellitus? Ya sama, yaitu memiliki kadar gula tinggi. Nah, apa tanda-tandanya? Orangnya itu sering makan, lapar aja, sudah makan, pengen makan lagi ya. Kemudian yang kedua adalah sering kencing, ya, sering kencing. Dia juga sering haus. Kemudian dia sering ngantukan, ya, sering ngantuk. Sebetulnya kalau kita lihat ini adalah suatu gejala yang biasa, gejala yang nggak khas ya, sering dianggap hal biasa. Bagaimana tidak? Seorang yang pasti ngomongnya begini, apakah sering kencing, Bu? Iya, saya sering kencing. Kan dia minum. Ya, normal orang sering minum, ya, sering minum, kemudian dia sering kencing itu sangat normal sekali. Dianggap biasa. Nah, tetapi yang sangat istimewa dari diabetes mellitus, kalau ingin tahu, itu orangnya itu akan sering kencing di malam hari. Jadi sebetulnya normalnya seseorang itu tidak akan terbangun di malam hari sampai dengan 2-3 kali untuk kencing. Setiap hari dia kebangun untuk kencing. Hati-hati. Kalau seperti itu, sering kebangun di malam hari, itu tandanya bahwa dia menderita diabetes mellitus. Dan bahkan pada pasien-pasien saya, itu kalau misalnya dia itu gula darahnya sedang tinggi, biasanya dia akan lebih sering kencing. Dia bisa ngawasi, oh dok, gula darahnya tinggi nih dok, karena saya sering kencing malam hari. Itu bisa bisa dititeni kalau bahasa Jawanya ya. Bahkan kalau yang dititeni yang lain, katanya kalau gula darah saya tinggi itu mata saya jadi lebih kabur. Itu biasanya seperti itu. Ya. Kapan dikatakan diabetes mellitus? Ini bisa diperiksakan melalui gula darah puasa 2 jam dan juga kalau misalnya yang lebih jarang ini adalah HbA1c. Ya, ini ada yang namanya normal, ada yang namanya prediabetes. Prediabetes ini yang 2 ini, DPT sama TGT, dan ada lagi yang diabetes mellitus. Nah, gula darah puasa ini biasanya kita periksakan pasien itu harus puasa selama 8-10 jam. Kalau hasilnya sekian, gula darah puasanya, maka kalau lebih dari 126 dikatakan diabetes mellitus. Kalau yang di sekitar ini, itu adalah kita hanya prediabetes. Gula darah 2 jam setelah makan, itu adalah sekian lebih dari 200. Ini paling mudah diperiksakan untuk mengetahui apakah menderita diabetes mellitus. Jadi selain tadi sering makan, sering haus, sering lapar, ini harus diperiksakan. Gula darah 2 jam itu bisa juga digantikan dengan gula darah acak biasanya. Ya, mungkin yang sering digunakan di puskesmas adalah gula darah acak. Oke, bahayakah diabetes mellitus? Bahaya ya, bahaya. Jadi diabetes mellitus itu kadang-kadang juga kalau orang mau tidak mempedulikan tuh ya juga bisa ya, orangnya bisa hidup normal, hanya mungkin ya sering kencing gitu ya. Keluhannya yang mungkin tidak terlalu mengganggu, tapi bahayanya adalah kalau dia itu diteruskan, misalnya ini prediabetes, orang prediabetes, kemudian diterus-teruskan, masih suka makan enak, makan yang manis-manis dan sebagainya, dia akan menjadi diabetes mellitus, dan tentunya dia akan bisa mengalami terjadinya kelainan-kelainan ini. Retinopati itu kelainan di mata, matanya kabur, nefropati itu adalah kelainan di ginjal, ya, ginjalnya biasanya menjadi berbuih awalnya, ya, jadi kencingnya saya berbuih. Nah, hati-hati, itu tanda-tanda dari nefropati atau kelainan ginjal. Dan lama-lama kelainan ginjal ini berefek pada menurunnya produksi kencing. Neuropati ini biasanya nyeri-nyeri, Bu, nyeri-nyeri di biasanya di kaki ya, nyeri-nyeri di kaki, kayaknya kakinya itu kayak kewedangan katanya. Kaki saya kayak kewedangan, Dok, kayak ditusuk-tusuk pada malam hari biasanya seringnya. Atau pada mata ya, bisa kabur, kemudian dan bahkan ini yang ditakutkan adalah amputasi. Nah, ini diabetes mellitus itu sama, jadi mengakibatkan aterosklerosis ya. Aterosklerosis itu tadi Bu yang warnanya kuning-kuning plak-plak pada pembuluh darah.
Nah, ini jadi baik hipertensi maupun diabetes mellitus itu akhirnya sama, yaitu terjadinya aterosklerosis. Nih kuning-kuning seperti ini, ya. Jadi yang dulunya lancar jaya seperti ini, lama-lama terjadi namanya aterosklerosis. Nah, ini tadi yang saya ingin tunjukkan bahwa diabetes mellitus dan hipertensi maupun lemak yang tinggi itu dasarnya sama, yaitu resistensi insulin. Jadi bisa saja mungkin anaknya diabetes mellitus, saudaranya hipertensi, kakaknya lagi lemaknya tinggi, ya. Ini bisa saja, atau mungkin gemuk, ya, gemuk pada perutnya, visceral obesity, itu bisa, ya. Nah, ini target organ kerusakan hampir sama dengan hipertensi, yaitu pada otak, ya, pada mata, pada ginjal, pada jantung, ini pada saraf ditambah dengan pada saraf. Pada kaki ya bisa terjadi amputasi. Komplikasi itu tadi komplikasi kronis jangka panjang. Kalau komplikasi akutnya ya tentunya gula darah rendah atau gula darah yang terlalu tinggi. Ya, biasanya gula darah rendah terjadi karena mungkin minum obat diabetes tapi terlalu diet, ya, terlalu diet, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, tapi tetap minum obat. Nah, misalnya pada puasa seperti itu ya, kalau orang puasa bisa terjadi yang namanya kalau nggak makannya nggak benar atau mungkin cara minum obatnya nggak benar, maka bisa terjadi hipoglikemi atau gula darah rendah. Bagaimanakah hidup sehat dengan diabetes dan hipertensi? Apakah seseorang dengan diabetes hipertensi pasti sakit? Ya enggak juga ya. Jadi harus dideteksi dini. Kalau sudah ada orang tuanya menderita hipertensi, orang tuanya menderita diabetes mellitus, orang tuanya menderita lemak tinggi, maka harus sering-sering kontrol ya Bu ya, baik gula darah maupun tensinya, karena keduanya ini saling bersahabat tadi yang saya katakan. Kemudian pemahaman yang benar tentang penyakit, ya kita harus tahu bahwa penyakit ini bukan penyakit yang sembuh seperti penyakit pilek kalau diobati sembuh, diare diobati sembuh, enggak seperti itu. Bahwa penyakit ini perlu pengontrolan secara berkala, bertahun, tahunan, mungkin seumur hidup, bisa dengan obat ataupun dengan perubahan gaya hidup seperti harus menghindari makanan yang manis dan sebagainya. Ya, perubahan gaya hidup dan olahraga teratur perlu dan pengobatan yang teratur. Dan jangan lupa memonitor hasil terapi. Jangan hanya minum obat saja, tapi tidak mengetahui hasil terapinya. Misalnya tensinya dulu 160, disuruh minum obat captopril, tapi nggak pernah kontrol. Itu jangan seperti itu. Jangan-jangan sebetulnya obatnya tidak hanya captopril. Kadang-kadang orang-orang dengan diabetes dan hipertensi itu kalau Bapak atau Ibu tahu itu obatnya bisa segebek gitu ya. Segebek banyak sekali obat yang harus diminum karena mungkin hanya dengan atau ibu dengan seperti ini, perutnya ini gemuk seperti ini ya. Biasanya bapak-bapak ini ya, bapak-bapak ini yang paling banyak, biasanya gemuk ini. Ini sebetulnya tidak sehat ya Bapak atau Ibu, jadi ini adalah suatu tanda bahwa orang-orang seperti ini berisiko untuk terjadinya diabetes mellitus dan hipertensi. Ya, nggak gemuk secara keseluruhan, mungkin hanya perutnya saja yang gemuk, itu hati-hati. Orang yang gemuk di perut ini justru yang bahaya. Ya, ini kalau mau mengukur, bagaimana caranya mengukur orang saya gemuk atau enggak ya? Tadi yang dikatakan karena kalau gemuknya di perut bahaya. Ya, ini diukur Bu. Jadi dari atas ini, dari depan ini, dari apa namanya umbilikus ya, dari kalau pusar ya, dari pusar ya sampai ke belakang ini berapa? Dan ini harus lurus gini. Kalau dia itu normal adalah di bawah 80, kalau wanita di bawah 80, kalau laki-laki di bawah 94. Kalau lebih dari itu hati-hati, berarti dia beresiko untuk mengalami diabetes mellitus maupun hipertensi. Ini kalau mau mengukur berat badan ya, kalau berat badan juga bisa. Jadi berat badan dibagi tinggi badan, tapi tinggi badannya dalam meter ya. Misalnya tingginya 165 dijadikan 1,65. 1,65 dikuadratkan. Berat badannya berapa? Misalnya 50 dibagi 1,65 dikuadratkan. Dia masuk yang mana? Kalau dia termasuk pada overweight ke atas,
Ya, ini maka juga termasuk di dalam resiko diabetes mellitus dan hipertensi. Ini harus diukur, ya, harus diukur. Nah, ini ya, jadi faktor risikonya apa saja? Orang stres, ini diabetes hipertensinya, diabetes mellitus dan hipertensi sangat tinggi. Obesitas tadi yang perut ya, rokok, sukanya makan-makan junk food ya, makan hamburger dan sebagainya. Kemudian suka yang asin-asin ya, jadi tidak hanya yang manis ternyata. Orang-orang yang suka asin itu risiko untuk hipertensi. Minum alkohol juga demikian. Nah, ini kalau risiko DM tipe 2 ya. Makanya banyak lemak, banyak protein, banyak gula. Sukanya yang manis-manis, banyak garam. Yang tidak dapat diubah, ini riwayat keluarga, usia, dan etnis. Dan satu lagi ya, orang diabetes mellitus melahirkan, orang yang hamil, maaf. Orang yang saat hamil melahirkan bayi yang gemuk sekali, besar sekali, lebih dari 4 kilo. Ya, atau yang sangat rendah sekali. Jadi ibu yang punya melahirkan anak yang berat badan bayi lahirnya lebih dari 4 kilo. Itu memang lucu bayinya lucu. Ibunya yang risiko untuk diabetes mellitus. Hati-hati. Ini harus segera screening ya kalau punya anak yang bayi yang lahir itu lebih dari 4 kilo. Jadi mungkin kalau ibu punya anak-anak ya mungkin pasutri muda seperti itu, punya anak baru lahir lebih dari 4 kilo, hati-hati. Ibunya, jadi si ibu dari bayi ini, itu berisiko untuk terjadi diabetes mellitus. Ini tadi hampir sama ya untuk orang-orang dengan diabetes hipertensi apa saja, terutama kalau hipertensi ini adalah garam, ya garam. Sukanya makan garam itu yang asin-asin, maka dia risiko untuk terjadi hipertensi. Gaya hidup tidak sehat ini yang perlu diketahui, apa saja yang gaya-gaya hidup yang berisiko untuk terjadi diabetes mellitus dan hipertensi. Makan terlalu malam, habis makan tidur. Nah, ya kerja, biasanya bapak-bapak nih, kerjanya sudah malam-malam, baru pulang kerja, baru sempat makan, habis makan tidur. Nah ini walaupun mungkin paginya nggak makan ya Bu, Mbak. Jadi mungkin siangnya nggak makan, nggak sempat makan, tapi malamnya makan, dipolkan di malam. Ya itu maka dia relatif mudah terjadi diabetes maupun hipertensi di kemudian hari. Makan suka yang berkalori tinggi ya, mungkin nasi. Nah, orang Indonesia itu kalau nggak makan nasi katanya belum makan. Padahal sudah makan mie. Mie dan nasi itu sebetulnya adalah yang berkalori tinggi. Bahkan kalau untuk pasien hipertensi, diabetes mellitus, kalau sudah makan nasi, jangan makan mie. Kalau sudah makan mie, jangan makan nasi. Kadang-kadang di Indonesia itu makannya makan nasi, lauknya mie. Ya, ini tentu yang berisiko sekali untuk terjadi hipertensi maupun diabetes mellitus. Sudah makan Indomie, tapi katanya belum makan saya. Ya sering itu seperti itu ya. Sudah makan Indomie, kan tadi cuma gado gitu ya. Cuma nyamil gitu. Mie-nya tuh dianggap nyamil. Nanti makan lagi nasi. Nah, ini nggak boleh, kan gaya hidup yang tidak sehat. Merokok pasti kita sudah tahu bersama. Malas bergerak. Apalagi kalau misalnya kondisi COVID ya, malas gerak, mager ya. Ini meningkat ya untuk risiko untuk terjadinya hipertensi dan diabetes mellitus. Tentunya perlu, jadi kalau orang sudah punya risiko, deteksi dini ya, cek tekanan darah secara teratur, apalagi kalau sudah usia 40, itu harus cek tekanan darah secara teratur. Cek berat badan. Orang-orang yang gemuk, tadi kita sudah ketahui, kalau dia gemuk, BMI-nya itu berlebih, maka overweight seperti tadi, maka akan risiko untuk diabetes mellitus dan hipertensi. Cek gula darah secara teratur, kalau memang sudah punya risiko, biasanya kalau sudah orang tuanya itu punya diabetes mellitus atau hipertensi, maka anaknya begitu usia 40 tahun, kalau bisa diminta untuk cek gula darah puasa 2 jam, PP, HbA1c itu setiap 3 bulan minimal. Minimal itu 3 bulan. Ya, paling lama 6 bulan ya, setiap 3 bulan sekali itu harus cek. Ya, apalagi kalau sudah ada gemuk seperti sebagainya tadi. Nah, ini cek fungsi ginjal ya, terutama untuk pasien-pasien yang sudah punya diabetes, hipertensi, sebaiknya cek fungsi ginjalnya. Karena diabetes dan hipertensi itu target organ kerusakan adalah pada ginjalnya. Ya, jangan sampai ginjalnya ini kena, karena diabetes mellitus dan hipertensi itu adalah penyumbang terbanyak terjadinya gagal ginjal.
bukan batu ginjal, tapi justru diabetes mellitus dan hipertensi ini. Cek jantung ya, cek jantungnya ya, karena ini adalah target organ kerusakan daripada hipertensi maupun diabetes mellitus. Yang lain-lain adalah asam urat dan kadar lemak. Nah, bagaimana hidup sehat ya? Ini saya ambil kutipan dari senior saya, jadi BNI 3J, batasi, nikmati, dan imbangi. Jangan makan enak-enak. Apakah nggak boleh dok makan enak? Boleh, tapi batasi. Yang sedikit itu dinikmati dan harus diimbangi dengan yang lain. Misalnya makan mungkin makan kikil ya, mungkin makan kikil. Boleh nggak sih dok? Atau durian gitu ya? Boleh, tapi dibatasi. Yang ada itu dinikmati dan diimbangi. 3J ingat, jenis, jumlah, dan jadwal. Nanti saya akan jelaskan. Ya, untuk mengendalikan gula darah, lemak darah, kontrol tekanan, dan berat badannya. Nah, ini Ibu yang boleh dan tidak boleh. Ya, kalau simple karbohidrat nih jangan, sebaiknya dihindari. Nasi ya boleh, tapi sedikit aja. Kalau orang Indonesia itu nasinya harus apa? Sak piring katanya ya. Kalau nggak sak piring itu nggak enak dok ya. Nggak boleh terlalu banyak ya. Jadi harus dibatasi. Sebaiknya pilihlah yang karbohidrat kompleks, yang banyak seratnya ya. Kalau dikatakan bagaimana dengan nasi ketela, ya memang bagusan ketela ya daripada nasi seperti itu. Karena kalau nasi putih dia meningkatkan gula darah lebih cepat. Lebih baik lagi sebetulnya adalah yang berserat ya, seperti ini sereal ya, gandum atau serat itu lebih baik dari beras putih ya. Beras putih ini karbohidratnya sangat mudah sekali meningkatkan kadar gula darah. Ini yang disarankan ya, yang kompleks ya, kebanyakan memang yang berserat ya, seperti ini gandum ini lebih bagus. Kemudian ini sumber-sumber yang lain ya, soda. Enggak, aneh sih orangnya itu, saya nggak pernah minum yang manis-manis dok, nggak pernah minum manis-manis, tapi minum kopi. Pak, kopi itu pakai gula nggak Pak? Saya tanya gitu ya. Pakai dok ya, nggak ada orang minum kopi tanpa gula itu ya, kecuali kalau gulanya kadang-kadang ada yang diubah menjadi gula yang Tropicana Slim, itu nggak apa-apa. Tapi yang sering itu tetap kopi tapi ada gulanya. Itu yang kita khawatirkan, dia merasa bahwa dia sudah menghindari yang manis. Contohnya soda gitu ya. Soda itu tidak ada gulanya. Jangan salah bahwa soda itu sebetulnya mengandung gula sangat tinggi sekali. Ya, ini tinggi lemak jenuh ya. Ini juga harus dihindari ya. Misalnya red meat ini, daging merah, sesuatu yang butter. Ya, ini es krim, ini yang enak-enak ini harusnya memang harus dihindari. Ini akan meningkatkan risiko untuk terjadinya penyakit jantung koroner pada pasien diabetes mellitus ataupun hipertensi. Ini juga harusnya dihindari ya, makan makanan yang enak-enak ini, donat gitu ya, chicken nugget, itu enak-enak semua ini harusnya sebaiknya dihindari. Ini high kolesterol, udang ini juga sebaiknya dihindari, otak ya, babat ya, kayak gitu-gitu yang jeroan-jeroan itu sebaiknya dihindari. Lain-lain batasi garam dan makanan olahan, hindari minuman beralkohol dan berkafein. Ingat Bapak Ibu, kalau sudah ada hipertensi, jangan tetap minum kopi teratur. Kopi sebaiknya dihindari. Ya, orang-orang yang sudah ada tekanan darah tinggi nggak boleh minum kopi. Nah, untuk jumlah ya, ingat makan pagi sebaiknya diperbanyak. Porsinya ini sendok nasinya ya, nasinya hanya boleh 8 sampai dengan 10 sendok nasi. Nggak boleh lebih, nggak boleh sampai 1 piring gitu ya. Nasi itu jahat ya. Nasi itu jahat karena nasi itu bisa meningkatkan gula darah. Lebih baik banyak lauknya daripada banyak nasinya. Ini jadwal makan, jadi tetap orang diabetes mellitus tetap boleh makan besar ya, makan jam 7, jam 13, jam 19, disertai dengan makan snack. Kalau kita lihat setiap ini jaraknya adalah 3 jam. 3 jam antara makan besar dan makan snacknya nih 3 jam. Masih boleh. Jangan sampai gini, loh kan diabetes, makannya cuma 2 kali lah. Jangan seperti itu, tetap boleh makan besarnya. Justru kalau dia sudah mendapatkan obat, dia harus mempertahankan 3 makan besar ini dan bahkan ditambah dengan 3 kali makan snack.
Pemeriksaan gula darah ya tadi penting untuk mengetahui keberhasilan dan efek samping terapi. Nah, bisa dilakukan secara mandiri. Ya, gula darah itu sebenarnya bisa, cuman memang alatnya ini agak mahal, tapi saya rasa sekarang banyak ya Bu di apotek-apotek itu dia menyediakan pemeriksaan kadar gula darah. Idealnya dilakukan beberapa waktu. Ini kalau dikatakan 7 kali dalam sehari. Ya, kalau 7 kali dalam sehari, jadi yaitu pada pagi hari bangun ya sebelum makan, terus kemudian 2 jam setelah makan pagi, sebelum makan siang, 2 jam setelah makan siang, kemudian sebelum makan malam, 2 jam setelah makan malam, dan sebelum tidur. Jadi ada 7 kali pemeriksaan sebetulnya yang dilakukan idealnya itu pada seorang pasien dengan diabetes mellitus. Ya, kalau ini bagus, maka komplikasi akan turun. Tapi kalau nggak bisa, nggak punya dok, masuk malam-malam mau ke puskesmas dok ya. Minimal ini 1 minggu sekali, sehari 4 kali paling enggak. Ini yang paling kedua ideal. Setiap sebelum makan besar, jadi makan besar pagi, makan besar siang, makan besar malam, dan sebelum tidur paling tidak 4 kali. Sudah dikurangi 3 kali, sudah di-korting ini Bapak Ibu. Kalau nggak bisa lagi bagaimana dok? Ya paling nggak ini gula darah puasa sama 2 jam. Ini standar nih, sehari 2 kali dengan jarak 1 minggu sekali. Selama minum obat diabetes sebaiknya dilakukan yang ini paling tidak ya sehari 2 kali. Nah ini kalau orang luar negeri nih, ya orang luar negeri kita lihat ya sebelum makan pagi dicek, setelah makan pagi dicek. Nah ini, nah dilaksanakan 7 kali pemeriksaan dalam sehari idealnya. Tapi kalau nggak bisa ya cukup 2 kali tadi. Bagaimana untuk tekanan darah? Pemeriksaan disarankan setiap sebulan sekali. Kalau sudah mengkonsumsi obat hipertensi, sebaiknya kontrol. Nggak perlu harus kontrol ke dokter, mungkin antri, dokternya males, ya kemana saja boleh. Mungkin sekali lagi apotek-apotek sudah banyak menyediakan pemeriksaan tekanan darah. Ya. Nah, untuk pemeriksaan tekanan darah harus hati-hati ya. Jadi ini dia ada beberapa hal yang mempengaruhi. Misalnya habis lari-lari ke susu-susu, dokternya mau pulang ini, saya ke susu-susu. Nggak boleh langsung ditensi ya. Jadi harus istirahat dulu. Karena orang kalau keburu-buru biasanya tensinya langsung naik seketika itu. Tidak sedang menggunakan obat antihipertensi, jadi pemeriksaan tekanan darah itu paling baik itu sebenarnya pada saat bangun tidur. Bangun tidur ditensi. Itu tensi yang paling baik untuk mengetahui, untuk memonitor hasil daripada minum obat antihipertensi. Jangan setelah olahraga ditensi ya, itu nggak akan benar ya. Jadi sebaiknya pada saat bangun gitu. Tidak dalam kondisi sakit akut, jangan sampai tadi malam baru pilek, wahing-wahing nggak bisa tidur, paginya ditensi, pasti tinggi. Ya. Dan ini ada beberapa yang ikut meningkatkan tekanan darah. Baru makan ditensi, ya pasti tinggi. Ya, jadi nggak boleh setelah makan nggak boleh ditensi. Ya, baru minum kafein, baru minum kopi ditensi. Ya, ini juga akan meningkatkan tekanan darah. Ditunggu dulu sekitar 60 menit. Nah, ini adalah target kita. Ya, jadi kita harus sepakat bahwa targetnya ini adalah sekian ini. Ini berdasarkan dari di Perkeni ya, perhimpunan endokrin atau diabetes mellitus, itu adalah dia mengharapkan adalah kurang dari 140-190 tensinya. Ini untuk beratnya tadi, berat badan adalah 18,5 sampai 22,9. IMT BMI-nya tadi ya. Gula darahnya ini yang dicapai 80 sampai 130 ataupun kurang dari 180. Tipsnya, jadi makan teratur pada jadwalnya. Jadi jangan melewatkan makannya sehari, misalnya cuma 2 kali, tapi nanti yang makan selanjutnya dimakannya banyak, enggak, jangan seperti itu ya. Besar porsi tetap dengan porsi makan malam harus yang paling kecil. Jadi makan malam itu sebaiknya adalah yang paling kecil. Jangan yang malamnya justru banyak ya. Makan tetap 3 kali sehari, hindari porsi makan berlebihan, perbanyak buah dan sayur, jauhi makan berlemak, manis dan asin. Kalau yang hipertensi bagaimana? Perbanyak buah sayuran, makanan yang berserat, makanan rendah lemak, jauhi lemak jenuh ya, mentega, full cream, kuning telur ini dihindari. Jauhi gorengan, santan dan krim, jauhi daging merah, ya, gantilah dengan sayuran atau kacang-kacangan atau tahu, itu juga bagus untuk pasien-pasien hipertensi. Hindari kulit ayam dan jeroan, pilih ikan ya, tapi ikan tawar. Tidak seafood ya. Kalau seafood itu banyak garamnya.
nggak dikasih garam, tetap saja asin. Jadi sebaiknya seafood ini dihindari. Hindari kalori besar. Diet rendah garam 4-5 gram per hari. Ini cukup efektif Bapak Ibu ya. Tensinya dulunya 140 misalnya, dengan diet rendah garam itu bisa menurunkan, berdasarkan penelitian itu bisa sampai 5-10 mm Hg. Jadi kalau 140, kalau garamnya dihindari, dia bisa sampai dengan turun sampai 135 atau 130 tensinya itu ya. Jadi cukup efektif sekali. Harta berharga adalah kesehatan. Kalau badan sehat, pikiran sehat, hidupnya bahagia katanya ya. Jagalah kesehatan sejak dini. Jadi dari mulai anak-anak harus mulai dijaga. Jangan dibiasakan makan junk food dan sebagainya. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi sebaiknya kalau misalnya masih sebelum usia 40, ya sebaiknya mulai hidup sehat. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Dr. Fitri atas penyampaian materinya. Untuk Bapak dan Ibu, nanti untuk di akhir penyampaian materi ketiga ada sesi diskusi. Nanti ada Bapak Ibu ada yang ditanyakan, bisa nanti ditanyakan di akhir sesi acara. Nggih. Selanjutnya ada penyampaian materi yang disampaikan oleh Ibu Deviana Diah Wulandari dengan judul Seminar dan Pelatihan Pembuatan Jamu Saintifik dalam Rangka Pencegahan Penyakit Diabetes di Masyarakat Monokromo Surabaya. Ibu Deva, apakah sudah terhubung dengan kami? Baik, terima kasih MC. Ini saya langsung mulai saja ya. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Diah Wulandari. Saya adalah tim dosen di program studi D4 Analis Kesehatan Fakultas Kesehatan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Nah, untuk hari ini saya mencoba untuk memaparkan mengenai pelatihan pembuatan jamu saintifik untuk pencegahan diabetes. Tadi sudah banyak dipaparkan oleh Dr. Fitri mengenai diabetes dengan segala komplikasi dan perawatan. Jadi di sini saya mungkin menambahkan sedikit. Saya langsung saja ke sini. Nah, di sini yang mau saya sampaikan bahwa memang untuk penyakit diabetes ini biasanya kan diabetes ini termasuk salah satu penyakit yang tidak menular. Jadi di grafik yang telah dibuat oleh WHO ini, Organisasi Kesehatan Dunia, itu dia menyimpulkan bahwa yang banyak menimbulkan kematian di Indonesia itu adalah penyakit tidak menular. Di sini grafiknya juga cukup tinggi ya untuk yang penyakit tidak menular. Jadi memang sangat beresiko, apalagi kalau diabetes itu komplikasinya juga cukup banyak, termasuk juga di fungsi hati juga. Nah, di sini tadi juga sudah dijelaskan sama Dr. Fitri untuk membatasi asupan, termasuk asupan gula, garam, dan lemak. Jadi kalau asupan gula di sini termasuk di dalamnya adalah karbohidrat, karena terutama nasi ya, nasi itu memang tadi katanya jahat, nasi itu jahat. Memang iya karena kadar gulanya sangat tinggi kalau di nasi, termasuk juga sirup, kemudian madu, selai, es krim, cake, ya roti-rotian itu termasuk kentang, bihun, mie, dan olahan tepung. Di sini disarankan oleh Kementerian Kesehatan bahwa dalam konsumsi perharinya maksimal 4 sendok makan peres ya, peres jangan munjung, kurang lebih 54 gram.
Kemudian untuk asupan garam, ini yang tadi juga dijelaskan rentan menimbulkan hipertensi. Di sini juga harus dibatasi karena kebanyakan terdapat di dalam kecap, saus, vetsin, mie instan, margarin, mentega, keju, ikan asin, dan lain-lain. Di sini disarankan konsumsi per hari per orangnya maksimal 1 sendok teh atau 5 gram. Untuk lemak juga terdapat di mentega, kemudian minyak. Nah, biasanya kalau minyak ini kan memang kita menggoreng juga pasti pakai minyak. Jadi mungkin mulai sekarang untuk pembatasan paling enak memang ini ya dibakar. Saya sendiri pun juga mulai membatasi, mungkin di umur saya yang masuk 30-an ini sudah mulai membatasi. Nasi juga saya membatasi. Kemudian minyak itu saya biasanya masak paling sering dengan dibakar. Jadi minyak itu cukup sedikit saja. Kemudian saya pakai happy coal gitu. Itu hanya minyak sedikit sudah bisa mematangkan ikan gitu, dibuat dibakar. Kemudian untuk asupan lemak di sini juga termasuk susu full cream, kemudian daging ternak, jeroan-jeroan, terus keju, santan, dan olahan-olahan seperti sosis, kornet, nugget, dan lain-lain. Itu paling tidak maksimal 5 sendok makan atau 72 gram. Untuk efek buruk konsumsi gula, ini termasuk peningkatan berat badan. Jadi terutama yang sedang diet, ya ibu-ibu yang sedang diet, itu alangkah baiknya memang membatasi gula, termasuk gula yang ada di dalam nasi. Bisa diperbanyak ini sayur dan lauk pauknya. Juga meningkatkan resiko diabetes dan tekanan darah tinggi, kemudian mempercepat mengalami masalah pikun dan penuaan dini. Nah, ini yang mau saya sampaikan di sini tentang pencegahan diabetes menggunakan pengobatan tradisional dengan bahan alam, ya mungkin dari bahan-bahan yang biasanya kita pakai untuk memasak. Di sini saya ambil dari buku yang diterbitkan oleh Balai Besar Peneliti dan Pengembangan Tanaman Obat-obatan Tradisional Tawangmangu tahun 2019, bahwa untuk mengatur kadar gula, ini biasanya disarankan mengkonsumsi ini sehari 1 kali, atau 1 porsi ini bisa kita jadikan 2 kali minum. Jadi kita bagi 2, kita rebus, kemudian kita bagi 2, kita minum 2 kali pagi dan sore. Tuh, ini isinya bisa daun salam 5 gram. Ini kira-kira kalau daun salam 5 gram ini 1 tusuk itu. Biasanya kalau beli di pasar kan ada 1 tusuk daun salam. Kemudian ada sambiloto 5 gram, kayu manis, dan temulawak. Untuk sambiloto dan temulawak ini dikeringkan dulu ya ibu-ibu. Jadi sambiloto 5 gram ini kurang lebih 1 jumput atau 1 genggam itu kurang lebih 5 gram. Itu sudah dalam kondisi yang sudah dikeringkan. Ibu-ibu bisa mengeringkan sendiri dengan dipanaskan di bawah sinar matahari, tapi jangan kena sinar matahari langsung. Bisa di bawah kanopi yang transparan itu. Jadi ada batasnya, tidak langsung terkena sinar matahari. Takutnya bahan-bahan aktif yang ada di dalam ini sambiloto atau temulawaknya nanti takutnya rusak kalau langsung kena sinar matahari. Jadi kalau sudah kering termasuk temulawaknya nanti bisa diiris-iris tipis-tipis baru dikeringkan. Dikeringkan berbarengan dengan sambiloto. Kemudian kayu manis, daun salam ini silakan pakai yang segar, bisa beli di pasar itu. Kalau kayu manis 7 gram paling tidak ya 1 ruas jari itu sudah 7 gram. Kemudian cara membuatnya di sini saya simulasikan. Ini nanti insya Allah ibu-ibu saya berikan 1 porsi bahan-bahan yang sudah dikeringkan.
Insya Allah saya kirimkan kalau enggak besok nggih untuk ibu-ibu semua. Jadi sudah saya kemas dalam satu plastik untuk ini menyeduh. Nanti untuk selanjutnya bisa ini sebagai contoh ibu-ibu untuk membuat jamunya. Nah itu daun sambilotonya saya sudah dapatkan dalam bentuk kering, rimpang temulawak juga dalam kondisi kering. Ini daun salam 5 gram kurang lebih segitu ya, paling ini 1 tusuk. Kemudian untuk sambiloto ini sudah kering, kira-kira ini 1 genggam, ya 5 gram itu. Untuk temulawak yang sudah diiris dan sudah dikeringkan, kurang lebih 10 gram, ini untuk 1 takaran sehari. Kayu manis 7 gram, ini kurang lebih 1 ruas jari. Ya, ini kandungan senyawa aktifnya ada andrografolitnya, ibu-ibu namanya. Itu fungsinya untuk ini mengaktifkan asupan glukosa. Jadi glukosanya supaya ini segera dikonsumsi oleh tubuh, dijadikan energi. Kemudian akhirnya bisa menurunkan kadar glukosa dalam darah. Ini airnya kurang lebih 600 sampai 800 ml. Kalau mau jadi 2 kali minum boleh 800 ml. Tanpa gula ya ibu-ibu, karena memang ini untuk pengobatan diabetes jadi tanpa gula. Ini rasanya memang pahit ya, sedikit pahit, tapi baunya harum. Insya Allah baunya harum. Kalau bagi saya. Ini ya direbus kurang lebih 10 menit. Kalau sudah ini bisa disaring, tunggu hangat kukuh, kemudian kita konsumsi. Bisa dibagi jadi 2 gelas. Yang 1 gelas pagi, 1 gelas sore. Insya Allah kalau ini terlalu pahit, nanti lama-lama juga terbiasa. Yang penting jangan ditambah gula. Mungkin boleh menggunakan gula yang seperti gula tropicana. Seperti itu, jangan menggunakan gula-gula biasanya, gula sukrosa. Ya seperti itu ibu-ibu. Semoga sehat selalu, jangan sampai adanya penyakit, akan rentan juga nanti rentan tertular COVID juga. Semoga semua sehat selalu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Deva selaku pemateri kedua. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Andreas selaku materi ketiga tentang seminar dan pelatihan senam diabetes bagi masyarakat Wonokromo, Surabaya. Baik, terima kasih MC. Mohon izin Bapak Ibu, di sini saya akan memaparkan terkait pengma saya. Jadi mungkin untuk pengma saya ini akan tetap sama berkaitan dengan diabetes seperti yang dijelaskan sama Dr. Fitri tadi, kemudian ditambahkan sama Bu Deva. Selanjutnya untuk di materi saya ini seperti halnya dengan yang disampaikan sama Dr. Fitri tadi, bahwa terkait juga kaitannya sama komplikasi diabetes memang pada ginjal. Nah kebetulan di sini memang untuk tahun ini saya sedang meneliti ini bagaimana kondisi ketika diabetes kemudian diperlakukan, bagaimana pengaruhnya terhadap
diberikan sesuatu. Nah, kebetulan kemarin perlakuan saya itu dengan menggunakan kulit buah manggis. Nah, di sini mungkin sedikit saya menjelaskan terkait komplikasi diabetes pada ginjal. Selanjutnya nanti saya akan menjelaskan tentang pentingnya senam diabetes, karena untuk menjaga biar bagaimana yang namanya gula di dalam tubuh kita tetap stabil, ini adalah salah satu cara dengan senam diabetes. Mungkin di tempatnya Bapak Ibu di sana sudah ada yang namanya senam diabetes, tapi di sini mungkin saya sedikit mengulas kembali tentang senam diabetes seperti apa. Jadi di sini terkait nefropati diabetik, atau di sini bisa kita katakan bahwa komplikasi diabetes pada ginjal yang dapat berakhir sebagai gagal ginjal. Jadi di sini kalau kita bicara nefropati diabetik, ini adalah memang komplikasi akibat dari diabetes yang nanti akan mengarah pada gagal ginjal. Yang kalau sudah terjadi gagal ginjal, ini yang biasanya akan menjadi akut pada kerusakan pada ginjalnya nanti. Nah, keadaan ini dijumpai sekitar 35-45% penderita diabetes mellitus. Nah, kebetulan kalau kita bicara kaitannya sekian persen ini sebenarnya karena terjadi kontrol diabetes yang tidak baik, sehingga diabetesnya tetap kondisinya tinggi, sehingga terjadilah komplikasi, di mana komplikasi yang sudah dijelaskan sama Dr. Fitri tadi memang cukup banyak bisa terjadi akibat dari peningkatan gula darah ini. Nah, salah satunya ini adalah kerusakan pada ginjal. Mungkin pada diabetes, karena kebetulan diabetes itu tidak hanya cuman satu jenis, namun ada beberapa jenis di sini. Untuk diabetes tipe 2, nefropati diabetik pada DM tipe 1 jauh lebih progresif dan dramatis. Dalam artian di sini nanti bisa dikatakan bahwa memang lebih berbahaya karena kalau dibiarkan untuk terkait diabetesnya. Nah, ini adalah hasil pengamatan penelitian. Untuk sementara ini memang kebetulan kemarin saya menggunakan alpha mangostin, di mana alpha mangostin ini dari kulit buah manggis, di mana setelah diperlakukan, kebetulan ini saya pakainya tikus, tidak manusia secara langsung, karena sebelum kepada manusia pastinya kita pakai hewan coba. Nah, hewan cobanya ini kemarin diperlakukan, ternyata alpha mangostin ini cukup berpengaruh, sehingga dengan pemberian alpha mangostin bisa membenahi kaitannya jaringan-jaringan yang pada ginjal. Ya, otomatis tidak mungkin secara langsung, tetapi secara bertahap. Seperti itu. Ini adalah hasil penelitian saya yang saat ini. Nah, untuk nefropati atau gagal ginjal akibat dari diabetes ini ada 5 fase, di mana fase pertama adalah hiperfiltrasi dengan peningkatan GFR. Dalam artian ini adalah kerja dari ginjal ini sudah terjadi gangguan karena tidak bisa menyaring dengan baik. Kemudian fase 2 ekskresi albumin. Jadi albumin dari dalam tubuh itu keluar yang seharusnya masih difungsikan oleh tubuh. Fase 3 terdapat mikroalbuminuria, yang dimana albumin itu adalah pecahan protein, kemudian dari pecahan protein ini ada lagi yang namanya mikroalbumin, itu juga keluar, yang seharusnya mikroalbumin itu tidak boleh dikeluarkan. Kalaupun dikeluarkan juga sangat sedikit, biasanya jarang untuk terdeteksi. Fase 4-nya distik positif urinaria, sehingga protein urinnya itu semakin meningkat karena kadar albuminnya juga sudah semakin tinggi. Hal itu pastinya akan dipengaruhi karena kerusakan pada area ginjal.
Kemudian fase 5-nya ini nanti kerusakan sama ginjalnya. Nah, ini di sini lebih saya tekankan, memang sama halnya dengan Dr. Fitri tadi, bahwa kalau kita bicara untuk gagal ginjal ini memang lebih kepada yang harus hati-hati adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi. Jadi kalau sudah orang diabetes kemudian kena hipertensi, itu harus hati-hati karena nanti akan mengarahnya secara langsung ataupun tidak langsung akan terjadinya kerusakan pada ginjal. Nah, ini kalau faktor resikonya hipertensi tadi, kemudian karena nefropatiknya ini kerusakan pada area ginjal, kemudian gulanya mulai tinggi, dan konsumsi protein hewani. Nah, konsumsi protein hewani ini tadi yang dijelaskan sama Dr. Fitri yang terkait daging merah yang memang harus dihindari. Hal-hal itu yang nanti akan menyebabkan terkait peningkatan hipertensi dan nanti bisa pengaruh pada kerusakan pada ginjal. Nah, kalau kita bicara patofisiologinya memang nanti akan mengarah pada pembesaran ukuran ginjal. Nah, kalau sudah pembesaran ukuran ginjal nanti akan terjadi hiperfiltrasi sehingga kerusakan ginjal ini akan semakin lebih cepat. Mungkin itu sedikit gambaran bagaimana yang namanya suatu diabetes bisa mengkomplikasi pada area ginjal. Nah, di sini mungkin sedikit solusi terkait bagaimana sih yang namanya diabetes itu bisa kita hindari. Karena kalau kita menghindari atau menjaga gula darah yang dimana mungkin memang diabetes sudah menjadi turunan Bapak Ibu di sini atau memang pengaruh diabetes karena pola hidup yang sebelumnya kita jaga biar gula di dalam darah kita itu tidak semakin meningkat. Ini adalah dengan cara berolahraga. Nah, olahraga di sini memang ketika orang itu berolahraga pastinya akan membantu oksigen, kemudian nanti glikogen, trigliserid dan lain-lain di dalam tubuh itu akan semakin stabil. Oleh karena itu sangat disarankan memang orang yang menderita penyakit sebenarnya tidak hanya diabetes, penyakit apapun itu untuk sering-sering berolahraga. Nah, dari data Amerika Diabetes, di sini penderita tipe 1 sulit beradaptasi dengan proses ini, kekurangan insulin. Memang agak susah, namun dengan senam setiap saat, kontrol tubuhnya, kemudian pola makannya dijaga, pasti akan sangat mudah atau sangat menjaga terkait gula darah di dalam tubuh. Sedangkan kalau tipe 2 dengan terapi insulin di sini diuntungkan dengan adanya olahraga. Memang olahraga pada DM tipe 1 itu agak kurang, namun cukup membantu ketika pola hidup sehatnya Bapak Ibu nanti bisa dilakukan dengan baik. Namun yang perlu diperhatikan ketika kita bicara kaitannya sama senam, yang harus Bapak Ibu perhatikan itu adalah Bapak Ibu sendiri kuat ataukah tidak dengan senam tersebut. Jadi harus diwaspadai kuatnya berapa lama. Kalau seandainya 1 jam ya jangan Anda 1 jam. Kalau kuatnya cuma 10 menit ya lakukan 10 menit, jangan sampai berlebihan. Jadi yang namanya senam ataupun berolahraga itu Bapak Ibu di sini harus bisa tahu kondisi tubuhnya Bapak Ibu sendiri. Karena yang paham dengan kondisi Bapak Ibu ya Bapak Ibu sendiri. Ketika Bapak Ibu memang tahunya di sini kuatnya cuma 5 menit, dilakukan 5 menit. Mungkin nanti diulang lagi 5 menit. Nanti diulang lagi 5 menit. Jadi jangan langsung Bapak Ibu selesaikan 1 jam Bapak Ibu selesaikan, tetapi bisa bertahap karena tujuannya di sini untuk menjaga
tubuh kita juga tetap dalam keadaan baik. Nah, di sini ada beberapa hal yang memang perlu kita perhatikan. Kalau untuk persiapannya diusahakan mungkin 10-15 menit membiasakan jalan kaki ataupun bersepeda untuk melatih kaitannya otot-otot jantung untuk terbiasa. Selanjutnya nanti bisa melakukan pemanasan, perenggangan otot, itu bisa dilakukan biar Bapak Ibu di sini semakin terbiasa, karena sesuatu yang terbiasa akibat dari yang dibiasakan. Nah, kemudian di sini saya rasa sama. Jadi pada dasarnya di sini saya lebih menekankan bahwa untuk olahraga di sini diusahakan teratur, karena ketika olahraga itu teratur pasti yang namanya tubuh juga akan semakin sehat. Kalau olahraga teratur, Bapak Ibu juga harus mengusahakan bagaimana yang namanya pola hidup untuk makan, minum juga harus dijaga. Sesuai yang disampaikan Bu Deva tadi, Bu Dr. Fitri, bahwa makanan-makanan itu juga harus dijaga. Apalagi ketika Bapak Ibu ini kondisinya adalah sedang diabetes. Karena kalau sudah diabetes seperti yang dikatakan Dr. Fitri tadi, memang cukup susah untuk benar-benar dikatakan sembuh sempurna. Yang harus bisa kita lakukan adalah mengontrol terkait gula darah di dalam tubuh kita. Itu saja. Mungkin ini contoh senam, nanti saya akan kirimkan ke Bu Wulan, mungkin bisa dibantu nanti terkait bantu untuk menyebarkan agar nanti mungkin bisa dipelajari atau bagaimana biar senam ini bisa dilakukan. Mungkin seperti itu. Jadi ini saya playkan sebentar saja gerakan untuk senam. 1, 2, 3, ha, 5, 6, 7, ha, 1, 2, 3, ha, 5, 6, 7, ha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2. Nah, mungkin ini nanti bisa saya sebarkan untuk contoh senamnya, nanti bisa Bapak Ibu pelajari, mungkin bisa diaplikasikan biar tubuh tetap sehat. Tapi diusahakan sebelum senam ini dilakukan, Bapak Ibu bisa yang tadi jalan terlebih dahulu untuk sekitar 10 menit, mungkin jalan kaki di sekitar rumahnya Bapak Ibu, kemudian bisa mengaplikasikan senam ini. Baik, sampai di sini saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Andreas selaku pemateri ketiga. Selain Bapak dan Ibu yang ada yang ditanyakan, silahkan dengan memperkenalkan diri terdahulu dan nanti disampaikan pertanyaannya ditujukan untuk pemateri keberapa. Silahkan kepada Ibu yang ada yang ditanyakan. Mungkin sedikit saya menambahkan terkait mungkin bulan depan kalau memang kondisi COVID-nya agak mulai mereda, nanti kami akan hadir ke sana juga untuk tes gula darah. Nanti biar tahu gula darahnya Bapak Ibu. Nanti saya akan siapkan untuk
alat tesnya juga seperti itu. Mulai dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruces dari Wonokromo. Yang ingin saya tanyakan pada pembicara materi yang pertama, Dokter Fitri. tentang Fitri. Iya, tentang diabetes dan hipertensi. Yang saya tanyakan, apakah ada yang selama ini saya dengar atau yang saya ketahui kan ada istilah antara diabetes basah dan kering. Apakah memang itu ada gitu? Terus apakah perbedaannya antara diabetes basah dan kering itu tadi? Terus untuk yang terkait dengan hipertensi, pengalaman ada saudara yang pernah mengalami ketika hamil itu pada trimester 3 itu diketahui dia gula darahnya tinggi, terus juga melahirkan anaknya dengan berat badan yang sangat tinggi. Tapi terus setelah melahirkan ternyata normal. Yang saya khawatirkan, apakah nantinya itu bisa atau memicu setelah umur di atas 40 berisiko menjadi penderita diabetes. Mungkin itu aja dulu yang saya pertanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang lain. Kebetulan Dokter Fitri masih ada kendala jaringan. Insya Allah pertanyaannya sampun saya catat dan sudah saya sampaikan ke Dokter Fitri. Insya Allah nanti akan dijawab oleh Dokter Fitri. Oh, Dokter Fitri sudah join. Keputus tadi. Oke, Dok, ada pertanyaan Dok terkait diabetes basah dan diabetes kering. Perbedaannya apa? Kemudian satu lagi terkait hipertensi, kebetulan ada yang melahirkan dengan kondisi hipertensi dan anaknya juga agak besar, gitu nggih Bu nggih tadi Bu Ruces nggih? Jangan naik ya. Kemudian apakah dengan seperti itu nanti akan berpotensi ke diabetes ketika usianya sudah menginjak usia 40 tahun. Seperti itu Dokter Fitri? Tenang ya, tidak sakit ya. Baik, terima kasih. Pertama-tama mohon maaf nih, ini nggak tahu seharian ini dari tadi nih sinyalnya jelek sekali. Alhamdulillah ini bisa bergabung kembali. Baik, saya mencoba untuk menjawab pertanyaan yang pertama, diabetes mellitus basah dan kering. Jadi sebetulnya di kami sendiri itu tidak ada istilah DM basah dan kering ya. Cuma kalau saya melihat dari keluhan dari para keluarga atau pasien ketika berkonsultasi ke kami itu biasanya dia dihubungkan dengan kakinya ya. Jadi masalah kaki diabetes. Kaki diabetes itu memang bisa merupakan salah satu komplikasi yang paling sering pada diabetes mellitus selain tadi ke ginjal. Biasanya kalau pasien itu ada yang mengalami luka, kemudian lukanya tidak sembuh-sembuh, kemudian dia bisa berkembang menjadi kaki diabetes. Kaki diabetes ini memang ada dua, ada kaki diabetes yang memang basah, memang kering. Kalau yang basah ini memang masih aktif ya, masih aktif, ada infeksinya dan sebagainya, dan biasanya memang angka kematiannya cukup tinggi Ibu, jadi memang harus dilakukan penata laksanaan yang lebih cepat dan lebih dalam, dan bahkan mungkin pengobatannya pun harus diubah menjadi insulin. Kalau biasanya pakai obat minum gitu ya,
Nah, pada saat dia mengalami diabetes mellitus yang basah, itu maka biasanya kita menyarankan untuk digantikan ke insulin. Karena apa? Karena pada diabetes mellitus yang basah itu biasanya kakinya itu sudah mengalami infeksi. Orang dengan infeksi itu gula darah akan naik. Orang dengan gula darah yang naik, biasanya infeksinya akan sulit untuk diatasi. Jadi ini seperti lingkaran setan antara infeksi dan gula darah. Dan ini harus diputus. Diputusnya bagaimana? Dengan pemberian antibiotik dan juga dengan menggunakan insulin. Jadi, apakah boleh saya pakai obat diabetes dulu, Dok? Kalau obat diabetes dulu nanti dia ini infeksinya nggak akan sembuh. Infeksinya nggak akan sembuh, gula darah naik. Terus seperti itu. Jadi memang harus dipotong dengan insulin. Apakah kemudian harus menggunakan insulin terus? Enggak juga. Nanti kalau dia sudah kering, sudah membaik, infeksinya sudah oke gitu ya Bu ya, itu boleh menggunakan obat diabetes biasa seperti obat diabetes yang minum seperti yang semula. Nah, oleh karena itu maka kalau diabetes mellitus yang kering itu biasanya kita agak sedikit lebih tenang daripada kalau yang diabetes mellitus yang basah. Seperti itu Bu untuk membedakan antara basah dan kering. Jadi kalau untuk kering boleh pakai obat diabetes yang normal. Kalau hipertensi tadi yang dengan yang pertanyaan kedua, bagaimana dengan hipertensi pada ibunya, kemudian anaknya ternyata besar juga. Jadi kalau hipertensi pada orang-orang yang hamil itu harus dibedakan antara hipertensi yang memang hipertensi yang seperti yang saya jelaskan atau hipertensi karena kehamilan. Ibu-ibu harus tahu bahwa orang-orang yang hamil itu bisa saja menderita hipertensi karena kehamilannya. Itu kalau misalnya orang bilang itu keracunan ya, kehamilan, yeah. Kehamilan keracunan ya. Kalau di kami biasanya ngomongnya preeklamsi atau eklamsia. Jadi orang yang dengan preeklamsi atau eklamsia itu tidak didasarkan karena resistensi insulin yang tadi saya katakan. Bahwa orang dengan resistensi insulin bisa menjadi hipertensi, bisa menjadi diabetes mellitus dan sebagainya. Kalau eklamsi itu dasarnya bukan karena resistensi insulin. Sehingga kalau dia itu sudah melahirkan, biasanya hipertensinya itu normal kembali. Tapi tetap Bu, kalau misalnya dia itu melahirkan dengan bayi yang lebih besar daripada 4 kilo, itu ibunya mungkin saja sebetulnya dia juga ada resistensi insulin. Artinya ibunya mungkin saja sebetulnya tidak murni hipertensinya itu karena kehamilan. Bisa saja sebetulnya dia itu sudah ada hipertensi dan kemudian meningkat kembali atau lebih meningkat lagi dengan kehamilan. Ditambahi. Jadi mungkin dulunya nggak pernah tahu dia punya hipertensi dan sebagainya. Sehingga apapun itu, terlepas dari dia hipertensi karena kehamilan atau hipertensi karena resistensi insulin, orang-orang dengan bayi yang lebih dari 4 kilo tetap sebaiknya dilakukan monitoring terhadap gula darahnya. Berapa lama untuk monitoringnya? Biasanya 1 tahun sekali. 1 tahun sekali sebaiknya lakukan cek rutin. Setelah dia melahirkan, lakukan cek rutin apakah dia ada diabetes mellitus. Mungkin itu Bu jawaban saya. Matur nuwun Dok atas penjelasannya. Monggo, mungkin masih ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kader Dospindu RW 4. Bu. Ini ada yang mau saya tanyakan mengenai bapak saya kan punya penyakit diabetes. Otomatis kalau mamanya minum obat diabetes terus minum jamu apa boleh Dok? Kalau jamunya itu dikasih madu untuk pengganti gula diabetes itu diperbolehkan apa tidak? Itu aja yang saya pertanyakan. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya jawab langsung atau bagaimana Pak Andreas? Saya jawab langsung ya? Oke, baik. Jadi bapaknya diabetes mellitus nggih Bu. Jadi kemudian apakah kalau misalnya obatnya itu diganti obat jamu, berarti obat jamunya itu fungsinya untuk menurunkan mengontrol diabetesnya begitu maksudnya? Iya, Dok. Oke. Jadi gini, untuk masalah tentang obat-obatan jamu. Dari kami sebetulnya untuk obat jamu itu tidak kami nggak boleh seperti itu. Sebetulnya obat jamu itu boleh, dan bahkan di beberapa penelitian itu ada obat-obatan jamu yang memang justru meningkatkan atau membantu dalam mengontrol gula darah. Jadi tetap diperbolehkan sebetulnya obat-obat jamu, dan bahkan sudah diteliti dan dibuktikan itu menurunkan kadar gula darah. Jadi apakah boleh? Sebetulnya boleh saja obat jamu itu diminum, asalkan Bu atau Pak, itu bahwa obat jamu itu memiliki atau dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi jangan, oh katanya ini bagus, oh katanya itu bagus. Itu seharusnya mungkin harus dipertanyakan dulu, ada nggak bukti penelitiannya. Bila itu ada bukti penelitiannya seperti tadi yang sudah diungkapkan oleh Ibu Devi, itu sangat boleh sekali, dan bahkan dari pengalaman klinis saya itu ada pasien ini yang saya tidak yang saya ketahui itu adalah pakai menggunakan daun insulin Bu. Ada yang katanya daun insulin mereka itu merebus-rebus sendiri. Saya nggak tahu daun insulinnya dapat dari mana, tapi dia katanya dapat dari tetangganya. Daun insulinnya itu direbus, dan itu memang terbukti nyata bahwa kebutuhan insulinnya, kebutuhan obat diabetesnya itu bisa turun. Jadi dia tetap ya obat standarnya tetap diminum, kemudian dia mengkombinasikannya dengan daun insulin yang dia godok sendiri, dan ternyata memang kebutuhan insulinnya itu atau kebutuhan obatnya turun. Dan itu memang tidak hanya satu pasien, beberapa pasien saya mengalami hal yang demikian. Jadi sekali lagi, kalau misalnya itu memang jelas, obat tersebut itu jelas, dari mana, kemudian ada bukti penelitiannya, monggo. Tapi kalau memang tidak ada bukti penelitiannya dan tidak jelas komposisinya apa, kadang-kadang ada obat-obat yang contohnya saja obat-obat jamu misalnya. Obat-obat jamu itu kan kadang-kadang kalau kita minum pegelinu dan sebagainya itu kan langsung enak ya. Ternyata sebetulnya di dalam komposisi di obat-obat jamu itu ditenggarai ada zat-zat yang memang sebenarnya tidak boleh dikonsumsi secara rutin seperti itu. Nah, kalau Ibu bisa memastikan, oh ini dapatnya dari itu kok, dan itu adalah mungkin sudah dibuktikan dan sebagainya, monggo. Nah, bagaimana dengan madu? Madu itu sebetulnya jenisnya adalah kalau yang asli itu sebetulnya masih diperbolehkan dan justru baik. Hanya saja kadang-kadang kita ini susah sekali mencari yang madu yang asli. Madu asli itu kadang-kadang ada campuran gulanya supaya manis dan sebagainya. Nah ini justru kalau malah menurunkan, malah menaikkan gula darah, dan itu sudah beberapa kali saya temukan pada pasien-pasien. Kalau yang boleh saya inikan sebetulnya yang sekarang lagi in itu adalah daun stevia. Ya, daun stevia itu bisa juga ditanam di kebun sendiri juga ya. Daun stevia itu manis dan juga untuk ininya juga keamanannya bagus. Daripada kita menggunakan yang dari siklamat ya, yang sakarin atau apa itu yang jenis yang lain itu mungkin agak sedikit ini ya. Tapi kalau yang daun stevia itu cukup bagus dan rasanya mudah untuk ditanam di kebun. Itu sebagai pengganti gula itu lebih baik. Dan bahkan mungkin stevia itu ada juga yang sudah dikomersialkan ya. Itu kalau menurut saya lebih bagus dari itu. Cuman yang dikomersialkan saya rasa harganya masih jauh lebih tinggi daripada yang biasa, yang pupuk yang biasa, yang non stevia. Itu yang masih kita sayangkan. Tapi Ibu boleh nanti tanam sendiri ya. Tanam sendiri itu bagus. Seperti itu mungkin jawaban saya, Bu. Jadi hati-hati untuk obat jamu dan madu, tetap semua harus menggunakan obat standar, tapi bisa diselingi dan nanti bisa dengan kontrol, kemudian ini kok gula darah sudah turun, biasanya kita turunkan. Ini ya. Dulu itu cukup tinggi insulinnya pasien saya itu. Ini kisah nyata, insulinnya 24 atau berapa ya. Satu hari itu disuntik 4 kali
totalnya dosis insulinnya cukup tinggi. Setelah minum daun insulin, kok alhamdulillah dia turun. Dan saya tidak melarang kalau misalnya pasien itu daun insulin memang jadi bahan-bahan produk yang herbal ya. Normal itu. Bagus. Dok, mau tanya, ini kan umur untuk bapak saya itu sekitar 80 tahun. Nah, diabetesnya itu tadi pagi saya cek sekitar 210. Itu udah tinggi atau agak dok, normal? Gula darah puasa apa Bu? Gula darah acak, Bu? Acak. Acak. Oke, kalau acak itu biasanya kita memang targetnya adalah sekitar 200-180. Untuk usia-usia 80 tahun, kita biasanya tidak terlalu ketat, Bu, ya, karena segitu 210 itu menurut saya sudah cukup. Mengapa? Karena tadi kalau melihat di slide saya ada komplikasinya, ada hipo dan hiperglikemi. Kalau hipoglikemi ini terjadi pada pasien-pasien yang tua, itu justru angka angka kematiannya juga cukup tinggi, ya. Orang itu kadang-kadang kalau orang tua itu biasanya kalau dia terjadi hipoglikemi itu dia nggak merasa lapar, nggak tiba-tiba aja pingsan gitu ya, tiba-tiba tidak sadar. Jadi sekitar 180 sampai 200 untuk pasien tua dengan gula darah sekian menurut saya sudah. Asal tidak di atas 250 ya Bu. Pada atas 250 mungkin perlu dipertimbangkan lagi untuk pengontrolan gula darah. Tapi segitu cukup. Pasien tua tidak boleh terlalu ketat, jangan terlalu ketat. Nanti enggak tinggi. Cukup itu. 180 sampai 200 cukup untuk pasien usia tua. Oke. Tapi ini apa? Kadang itu belakang tengkuknya itu agak pusing gitu. Oke. Itu harus dilihat dulu Bu. Biasanya tadi yang seperti saya sudah sampaikan di slide bahwa orang-orang dengan gula darah tinggi itu lemaknya juga tinggi. Lemak, asam urat itu biasanya ngikuti, termasuk tensi. Itu biasanya ngikuti. Nah, kalau ada keluhan seperti itu, maka memang harus dicek profil lipidnya atau lemaknya sama asam uratnya itu harus dicek semua. Biasanya tinggi. Biasanya kalau itu harus dicek semua. Total harus dicek. Oke. Terima kasih, Dok. Sami-sami. Waalaikumsalam. Mungkin satu pertanyaan lagi. Kalau memang masih ada sebelum kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Bulia. Iya, Bulia. Mau tanya, apakah benar untuk yang nasi kalau kita masak kemudian di magicom kita biarkan sampai 24 jam, kemudian itu katanya sudah merusak kandungan gula dalam nasi tersebut. Dan apakah bagus bila dikonsumsi untuk penderita diabetes? Kemudian yang kedua, apakah diabetes juga bisa diderita oleh balita dan gejalanya yang tampak itu seperti apa? Itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Monggo, Dr. Fitri mungkin bisa langsung ditanya. Jadi memang ada di masyarakat bahwa kalau nasi kemarin itu lebih baik katanya. Konsepnya tidak seperti itu, Bu. Jadi konsepnya adalah kalau nasinya itu masih panas, memang relatif akan meningkatkan gula darah. Lebih baik sebetulnya nasi yang dingin. Tapi bukan berarti harus 1 hari yang lalu gitu ya. Saya khawatirnya kalau makan nasi yang 1 hari atau 2 hari yang lalu nanti malah bukannya gula darahnya turun, malah nanti sakit yang lain ya Pak, sakit perut, diare dan sebagainya, malah repot lagi ya. Jadi menurut saya lebih baik mungkin nasinya adalah bukan nasi yang panas, karena berdasarkan penelitian itu kalau nasi yang panas memang indeks glikemiknya itu dia lebih cepat meningkatkan gula darah daripada kalau dia nasinya
nasi yang dingin. Jadi lebih baik nasi itu adalah memang nasi yang dingin. Tapi akan lebih baik lagi kalau ibu bisa mengubahnya. Kalau itu nasi panas, nasi dingin sebetulnya perbandingannya nggak terlalu signifikan. Tapi tetap ya Bu, tetap akan meningkatkan gitu ya. Kalau mau yang lebih signifikan lagi, ganti nasi putihnya diganti dengan nasi merah. Ya, nasi merah atau nasi hitam. Itu ada juga nasi hitam, di mana nasi merah dan nasi hitam itu dia lebih banyak mengandung serat. Sehingga kalau orang ada seratnya, itu penyerapan di ususnya sedikit demi sedikit, sehingga gula darahnya itu nggak langsung melonjak naik, tapi dia meningkatnya sedikit, sedikit, sedikit. Nah, ketika sedikit-sedikit ini kita harapkan obat yang kita minum sudah bekerja, sehingga seimbang. Jadi ini gula darah naik, ya nasinya naik, ya gula darahnya naik, obatnya juga mulai bekerja. Itu yang kita harapkan. Jadi lebih baik menggunakan nasi beras merah atau nasi beras hitam. DM pada balita. Jadi diabetes mellitus itu memang ada dua Bu, ada DM tipe 1, tadi sudah diungkapkan Pak Andreas, ada DM tipe 1, ada DM tipe 2. Kalau untuk DM tipe 1 memang lebih banyak pada anak-anak. Kalau balita mungkin ya balita masih bisa sih ya, tapi paling sering itu usia 8 sampai 9 tahun itu paling banyak. Itu adalah DM tipe 1. Kalau DM tipe 1 memang dari kecil harus menggunakan insulin. Apa bisa Dok kalau pakai obat minum? Nggak bisa. Jadi kalau DM tipe 1 pada anak-anak itu harus menggunakan suntikan. Ya. Dan dia biasanya tidak menyerang pada anak-anak yang gemuk, justru menyerang pada anak-anak yang tiba-tiba kurus, lemes, dan itu. Nah, itu biasanya DM tipe 1. Ya. Biasanya kurus, nggak ada gemuknya kalau DM tipe 1. Gejalanya bagaimana? Hampir sama. Ya. Jadi ada polifagi atau sering makan, sering kencing, dan sebagainya itu tetap sama. Hanya saja dia tidak gemuk. Dia tiba-tiba langsung kurus, dan bahkan mungkin ketemunya itu pas dia panas, sakitnya kritis. Terus tiba-tiba dicek gula darahnya. Jadi beda. Kalau orang dewasa DM tipe 2, ada orang dewasa DM tipe 2 itu justru dia penyakitnya tenang-tenang saja dan bahkan mungkin nggak tahu. Kita nggak tahu kalau kita menderita diabetes mellitus. Kalau kita nggak awas ya terhadap tadi gejala-gejala yang nggak khas itu. Jadi kalau yang DM tipe 1 justru dia sakit keras. Anaknya sakit keras. Itu Bu mungkin jawaban saya. Dan itu tidak, kalau DM tipe 1 biasanya bukan berarti gini, oh kalau orang tuanya DM tipe 2, anaknya DM tipe 1, enggak seperti itu. DM tipe 1 itu biasanya karena infeksi virus yang menyerang ke sel pankreasnya, Jadi beda mekanisme Bu. Itu Andreas. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin mohon maaf kita cukupkan sampai sekian. Nanti mungkin setelah mungkin bulan depan kebetulan kan ya insya Allah kalau memang kondisi pandemi sudah mulai turun kan kita akan datang ke sana untuk terkait tes gula. Nah untuk nanti dari situ mungkin kita bisa zoom lagi. Jadi kita bisa zoom lagi untuk diskusi dari hasil dari gula-gula yang memang kita cek di sana. Seperti itu nggih, Ibu-ibu? Kebetulan di sini kayaknya seperti memang banyak ibu-ibu. Ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya MC saya serahkan untuk bisa dibantu untuk menutup. Di unmute dulu, Munin. Mohon maaf Pak, ini dapat disimpulkan dari moderator terlebih dahulu. Oh ya, silahkan Pak, mau disimpulkan. Kepada moderator Mbak Hikmatun Anissa, kami persilahkan. Terima kasih kepada MC dan para pemateri kali ini. Dapat saya simpulkan bahwasanya diabetes dan hipertensi merupakan penyakit yang saling bersahabat dan merupakan penyakit keturunan.
kapan dikatakan menderita penyakit hipertensi, yaitu ketika kadar tensinya sistoliknya di atas 140 dan diastoliknya di atas 90 dan juga sudah mengkonsumsi obat antihipertensi. Gejalanya sendiri salah satunya yaitu sering pusing, dan untuk komplikasi dari penyakit hipertensi yaitu stroke dan PJK atau penyakit jantung koroner. Untuk penyakit diabetes mellitus sendiri, kapan dikatakan menderita penyakit diabetes mellitus, yaitu ketika kadar gula darah puasa lebih dari 126. Dan tanda gejala yang sering dialami yaitu sering kencing di hari. Untuk dari dokter Fitri, yaitu batasi, nikmati, dan imbangi, dan juga 3C. Jenis batasi jenisnya salah satunya yaitu konsumsi jeroan, nikmati J-nya, yang kedua yaitu jumlahnya tidak berlebihan dan jadwalnya terkontrol. Dan selain itu juga salah satunya yaitu mendeteksi dini, pengobatan teratur, dan perubahan gaya hidup sehat. Untuk perubahan gaya hidup sehat dapat kita ambil salah satu yaitu tadi dari penyampaian dari Pak Andreas, yaitu dan juga konsumsi jamu yang telah disampaikan oleh Bu Deva tadi. Kurang lebih yang dapat saya simpulkan seperti itu. Saya kembalikan lagi ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaian materi dari para pemateri yang luar biasa pada hari ini, dan terima kasih kepada moderator. Baik, acara selanjutnya ya ini seksi dokumentasi. Untuk sesi dokumentasi kami mohon kepada seluruh warga Wonokromo untuk mengaktifkan kameranya karena sesi dokumentasi akan segera kami mulai. Kepada panitia yang bertugas kami persilahkan. Sekali lagi, kami mohon kepada seluruh warga Wonokromo untuk segera mengaktifkan kameranya, karena seksi dokumentasi akan kami mulai. Baik, sesi dokumentasi akan kami mulai. 1, 2, 3. Sekali lagi, Bung G. 1, 2, 3. Wes. Baik, sesi dokumentasi telah selesai. Menginjak acara selanjutnya, yakni penutup dan doa. Alhamdulillahirrabbilalamin, acara demi acara telah kita lalui bersama. Kami sangat berterima kasih atas kehadiran serta keikutsertaan para warga Wonokromo untuk menghadiri acara pada hari ini. Semoga acara pada hari ini dapat bermanfaat serta barokah bagi kita semuanya. Terima kasih kepada pemateri terutama dan kepada para warga Wonokromo. Kami memohon maaf apabila ada salah tingkah atau salah kata dari kami. Saya Muhammad Munima Zaki selaku pembawa acara pada hari ini, mewakili para pengisi acara pada hari ini, memohon maaf sebesar-besarnya serta kami pamit undur diri. Untuk acara selanjutnya yakni pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Bagus Firmansyah. Kepada Saudara Ahmad Bagus Firmansyah kami persilahkan. Kamera aku tak anak terus ya. Oh iya, Pak. Oh, Eka. Bisa. Terdengar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdalillah wa qadru majida. Ya rabbal alamin. Selamat di dunia wal akhirah wa fil jannati al fil ilmi. Tabarakallahu fi istiwatobatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma inna syafarat maut wa nusukan minan nar wal afa indal hisab. Allahumma inna na'udzubika min ajrin min al-kasal wal kulli wa harami inda qabri. Allahumma fil junubi wa dzalika ya warhamkum rabbina sabira. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus suwun nggih ibu-ibu, bapak-bapak sampun bikin acara. Punten. Sami. Terima kasih Bu Mimin, Bu Wulan, ibu-ibu semuanya yang ada di Wonokromo, Dr. Fitri, Bu Deva, terima kasih banyak. Sama-sama. Sama-sama Pak Andreas. Semoga nanti kita bisa bertemu untuk nanti cek gula darah di tempatnya jenengan. Terima kasih. Yang terpenting semoga saat ini kita semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Amin. Amin.